Musa, marartu bi Musa. Ustaz ini mabni, tidak pernah berubah, justru berubah ngan naon tah? Dikira-kira. Namanya dikira-kira yang begini, makanya kenapa dua isim ini kita simpan di akhir. Wios bentang sana Ustaz Aceh begini, saja kan nomor 8 dan 9. Kalau saya lebih cenderung simpan saja ini yang dikira-kira nu dua ieu mah. Maksur dan mankus. Jadi lihat, oh ini isim maksur, isim mankus. Oh berarti bukan secara zahir kelihatan i'rabnya. Kita banding sekarang antara Musa dengan Isa sama ya? Musa dengan Muhammad. Oh, bandingkan. Muhammad dulu ya, biar terbandingkan. Masukkan yang marfu ya, Muhammad ya, Muhammadun. Marfu. Mansub. Majrur. Nah, perubahannya kelihatan. Muhammadun dan din. Tuh, itu lafaz. Lafzon secara lafad ya, secara jelas zahir kelihatan. Sekarang masukkan Musa. Marfu. Mansub. Majrur. Nah, di sini yang akan kita tekankan. Jangan pernah menyebutkan isim maksur itu mabni, tetap justru berubah. Ngan berubahnya dikira-kira. Dikira-kira. Pengiraannya begini. Pengiraan untuk Musa ya, sebagai salah satu contohnya Musa. Nah, ini isim maksur, al-ismu al-maksur. Isim maksur cirinya apa tadi? Ada cirinya ada alif lazimah. Musa, masukkan jaa. Masukkan ra'aitu. Masukkan satu lagi. Nah, kalau bi gabung dengan mim ya. Nah, begini. Nah, lihat. Ini semuanya akhirannya begini. Berbeda dengan yang tadi Muhammad. Masukkan yang marfu. Masukkan yang mansub. Kalau Muhammadan tambahkan alif. Masukkan yang majrur. Oh, ini kan jelas ya, pakai bi di sini. Nah, ini jelas. Yang ini jelas lafadznya. Kalau ini dikira-kira. Kira-kiranya begini, kira-kiranya. Tapi tidak mungkin ya. Tidak mungkin, hanya dikira-kira. Dia itu berubah. Musa, lihat. Ja'a Musa. Seolah-olah doma. Di mana? Di alif lazimah. Seolah ada doma. Jadi begini. Ja'a Musa'u. Ra'aitu Musa'a. Marartu bi Musa. Ini bukan iya, bukan, tapi ini alif. Canas iya, ari iya mah tinggal aya iyaan, tah iya. Ya? Iya itu ada titik 2 di bawahnya. Kalau itu kan tidak ada, makanya disebut alif lazimah. Ada alif lazimah, ada alif zaidah. Kalau zaidah contohnya begini. Yang musanna contohnya baitun. Musannanya apa? Bait. Nah, jadikan musanna baitani. Nah, ini ada alif. Namanya bukan alif lazimah tapi alif zaidah. Apa itu zaidah? Tambahan. Aslinya apa? Baitun. Nah, gitu. Kan aslinya baitun. Ada jadi baitani, baita, ini alif zaidah. Nah, yang begini jangan disebut sebagai isim maksur, jangan. Kalau isim maksur itu adalah aslinya, bawaan alif lazimah itu bawaannya. Memang tikudratna terus dikiekeun Musa. Kalau sin saja begini, Musa. Nah, yang gini. Kalau ini kan ada ininya. Musa, sin dengan alif lazimah. Musa'u, Musa'a, Musa'i.
Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Sigana lebih gampang nu ieu nya dibanding yang 7 kemarin. Gampang yang mana nih? Nu iya tuh. Kita buktikan. Al Mustafa, masukkan marfu. Mansub. Majrur. Al Fata, marfu. Mansub. Majrur. Oh, tak kudu mikirnya. Tak kudu mikir. Beda kalau mufrad musanna jama mikir heula tuh. Al muslimun jama mudzakkar salim marfu. Mansub. Majrur. Oh kan? Hese eta teh. Nah, kudu mikir nu eta teh. Mending no iya. Tapi sulitnya di mana yang ini? Ketika ditanya, ini kenapa tidak berubah? Kenapa dia berubah maksudnya? Disebut mu'rab. Kenapa disebut mu'rab? Kan Musa tidak berubah. Justru berubah. Hanya dikira-kira. Nah yang begini disebut dikira-kira teh muqaddarah. Nukia itu disebut muqaddarah. Dikira-kira, yang ini harokatnya dikira-kira, diperkirakan. Bahasa Arabnya muqaddarah. Muqaddarah, dikira-kira. Seolah-olah yang pertama Musa U, yang kedua A, yang ketiga nah gitu. Seolah-olah siga gitu. Dah siga mah jauh kaknya. Dan tidak mungkin Musa U, Musa A, Musa I tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ada yang bisa menjawab? Nama orang Al-Fata bukan nama orang pemuda. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Kenapa? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Iya, kenapa? Iya, kenapa? Alasannya. Kenapa isim maksur? Kenapa alif lazimah ini tidak mau menerima harokat Musa U A I? Tidak mau, tidak boleh, haram. Iya, itu mah. Karena alif tidak menerima harokat. Ari alif menerima harokat tidak? Kan itu alif apa namanya? Alif lazimah. Ari alif menerima harokat tidak? Tidak mungkin. Alif itu tidak mungkin. Kalau dibaca Musa U itu mah bukan alif tapi hamzah. Bisa membedakan antara alif dengan hamzah? Hamzah itu menerima harokat. Tapi kalau alif tidak menerima, maka kekeh kudu Musa U. Jadi istilahnya mustahil. Mustahil menerima harokat. Isim maksur ini mustahil menerima harokat. Mustahil menerima harokat, mustahil, tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin atau apalagi sulit ya. Sama. Mustahil, tidak mungkin, sulit menerima harokat. Memang isim maksur begitu. Nah, mustahil atau tidak mungkin atau memang sulit namanya ta'adzur. Apa ta'adzur? Sulit. Ta'adzur itu sulit. Sulit. Tidak mungkin lah gitu. Kalau saya istilahkan bukan sulit, tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Makanya dikira-kira muqaddarah. Ja'a Musa, marfu mansub majrur. Marfu, tanda rofanya dhammah, muqaddarah. Ra'aitu Musa. Musa di sini marfu mansub majrur. Mansub, tanda nasabnya fathah. Tapi kan daya tambahkan nah istilah muqaddarah, fathah muqaddarah. Marartu bi Musa, marartu bi Musa. Musa di sini marfu mansub majrur. Majrur, tanda jarnya
ya muqaddarah. Ada muncul istilah muqaddarah. Beda dengan yang Muhammad. Jaa Muhammadun. Muhammadun marfu mansub majrur. Marfu tanda rafa'nya dhammah. Itu kan? Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan marfu mansub majrur. Mansub tanda nasabnya fathah. Marartu bi Muhammadin. Muhammadin majrur tanda jarnya kasroh. Jelas kalau ini. Kalau yang dibahas dua isim yang ini dia muqaddarah. Tambahkan ya, dhammah muqaddarah atau fathah muqaddarah atau kasrah muqaddarah. Sekali lagi, marfu tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah. Mansub tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Majrur tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Kalau mau diulang kieu teh bakal aya dina ujian. Gisi-gisi aya nya. Tulis ya, hafalkan yang itu. Karena ini yang penting di sini. Di buku ini tidak jelas, ini lewat saja. Karena di sini nanti di i'rab itu ada kurangnya di i'rab. Maka di awal mula kenapa saya kekeh dari mulai mufrad ada kata jaa, ra'aitu, marartu bi, nanti semuanya terbayang mendapatkan ini adalah i'rabnya marfu, mansub atau majrur. Begitu. Termasuk yang ini. Marfu jaa Musa, mansub ra'aitu, majrur. Biar terlatih nantinya. Terlatih, oh ya begini mendapatkan Musa teh bakal bertanya dulu. Dalam Quran kata Musa muncul kan? Kayak marfu mansub majrurnya rada hese teh. Kenapa? Muqaddarah. Sok dalam Quran ada arapalah meureun. Ya. Ada kata Musa di ayat itu. Ahwat cing sok. Di Al-Baqarah awal-awal ada. Atau di An-Nazi'at ada. Atau di yang lain lah banyak. Munculkan kata Musa, penggalannya saja. Tong Musa unggul tong. Apa? Wa id qala Musa. Bagus tuh. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wa id qala Musa. Musa, lihat, Musa marfu mansub majrur. Kan gitu nantinya. Nah, tapi kita belum belajar yang ini. Kan kita berpikir wa id qala Musa, aduh Musa teh marfu mansub majrur dah sararua tah anu hesena teh nu ieu. Taunya dari mana? Dari kalam. Dari jabatan. Memang kita belum masuk ya. Tapi ini istilahnya sama dengan jaa. Jaa Musa. Musa marfu ya? Jaa Muhammadun. Muhammadun marfu. Kenapa dia marfu? Masih ingat? Qala jaa fi'il. Setiap fi'il harus ada. Berarti Muhammadun, jaa Muhammadun atau jaa Musa, Muhammad dan Musa sebagai fa'il. Ini juga marfu karena sebagai fa'il. Mana fi'ilnya? Qala. Setiap fi'il harus ada. Nah, ini berarti pasti fa'il itu marfu. Fa'il itu marfu. Tapi kan kita belum sampai di situ. Setelah beres ini pekan depan ke fi'il dulu. Baru kita start yang marfu'atul asma. Ada 7. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar. Nah, yang belum pernah mendengar tenang nya. Sada teh naon cenah teh? Teu apal. Insyaallah kita akan bahas satu demi satu ya. Yang penting istiqomah. Istiqomah. Sing sabarnya. Sing sabar jadi tolibah itu sing sabar. Lamun aya guru memerintah PR wayahna kerjakeun. Sabar teh ciri nu sabar. Lamun teu ngerjakeun ciri naon? Putus asa. Putus asa ya. Dia tidak mengerjakan karena memang tidak bisa. Dia tidak mengerjakan karena sudah bisa, tapi dianggap sepele, dianggap biasa, dan dia juga bisa atau tidak bisa karena mungkin saja sibuk, tidak berani untuk mewakafkan waktu. Tapi kan kita insya Allah kita jaga ya,
komitmen kita jaga dari awal sampai akhir kan menggunakan ini direkam. Jadi tidak ada lagi alasan. Tapi ada alasan itu, Ustaz punten abdi Sabtu kamari teu hadir, pan direkam. Buktina aya malaikat ya. Ya. Makanya kalau merasa kita tidak bisa Sabtu ada keperluan, ya berarti wayahna wajib menyimak rekaman. Ahsannya memang kan hadir, tapi kalau tidak bisa hadir, ada sesuatu hal, maka kita menyimak rekaman itu. Simak dengan baik, nanti kalau ada pertanyaan di grup, ya. Baik, kita masuk lagi ke sini. Berarti isim maksur yang cirinya diakhiri dengan alif lazimah berubah atau tidak? Berubah. Apa yang dimaksud dengan isim maksur? Nah, isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Apa itu alif lazimah? Alif yang mesti, saya bingkang. Alif yang mesti itu mah ciri. Alif yang mesti ada di situ. Beda dengan baitani. Boleh alif nun kita hilangkan? Boleh. Jadi apa? Baitun. Boleh menyebut baitun? Ada artinya baitun? Ada, sebuah rumah. Baitani, dua rumah. Sekarang Musa, boleh kita hilangkan? Tidak boleh. Musa, hilangkan alif bingkangnya. Jadi Musa, Musa tidak ada arti. Tidak ada arti. Isa, jadi apa? Isa, tidak ada arti. Mustafa, jadi apa? Mustafa, tidak ada arti. Ini mesti lazim. Lazim itu naon? Wajibul kudu wal harus wal kedah. Wajibul kudu wal harus wal kedah. Kudu harus kedah. Lazim harus ada di situ ya. Mesti dia ada di situ. Dalam kondisi apapun. Berarti isim maksur mu'rab mabni. Nah, apa ciri dari mu'rab? Muqaddarah, gitu kan ya? Jawabannya muqaddarah. Tanda marfu'nya dhammah muqaddarah. Tanda nasabnya fathah, bukan fatah. Fathah. Fathah muqaddarah. Tanda majrurnya paham tuh? Man lam yafham. Siapa yang belum paham, Cung? Ya, cukup ya. Lihat keterangan di bawah. Alif di akhir isim tersebut disebut alif lazimah. Karena tetap, tidak bisa berubah, tidak bisa dibuang. Mengingat alif tersebut huruf asal. Berbeda dengan alif musanna. Contohnya baitani, waladani. Alif tersebut zaidah, alif zaidah. Sudah kita bahas ya. Itu tanda musanna, bukan asli. Dia zaidah tambahan. Itu maksur, contoh maksur. Nah, tulis di atasnya al-fatah, al-mustafa, kan itu alif bingkang. Contoh yang alif lempeng. Tulis di situ ya di buku. Nah, entah contohnya. Tongkat bahasa Arabnya di zaman Nabi Musa. Aso, alif lam, al. Tadi mah lempeng tuh. Al aso. Isim maksur, isim mankus, isim yang lain. Isim maksur. Apa tandanya? Alif lazimah. Jadi alif lazimah lain alif bingkang hungkul. Al aso, artinya tadi apa? Al aso, tongkat. Dalam surah Al-Baqarah kan ada apa ayatnya? Tongkat. Idrib bi'asokal hajar. Aso di situ marfu mansub majrur. Tah hesena didinya majrur. Kenapa majrur? Diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Ba, bi. Idrib bi. Bisa tidak bi asoi? Idrib bi asoi. Bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Alif tidak menerima harokat. Mustahil. Mustahil bahasa Arabnya ta'adzur. Apalkan istilah ta'adzur.
Jadi kalau menemukan bi asoka, boleh bi asoika, tidak mungkin, namanya ta'adzur. Kenapa ta'adzur? Karena alif tidak mungkin menerima harokat, tetap asoka. Asoka. Cing nu hafid pang nyebatkeun kata aso di ayat yang lain. Barusan kan bi ada bi ya, majrur dia. Idrib bi asoka. Cing nu sanes aya nu apa? Emutan. Aya eta teh. Musa eta teh naon? Nah. Aya di surat Toha atau apa? Cing apa? Asoya. Ada kata. Wah, diulang. Qala hiya. Resep anu hafid mah nya. Resep atuh. Coba mun urang ngahulang. Ngahulang urang mah. Qala hiya aso ya hiya aso ya. Kalau tadi idrib bi aso kal hajar. Bi aso. Aso ini tadi apa? Marfu mansub majrur? Majrur ya. Majrur. Kenapa majrur? Karena diawali huruf jar. Sekarang lihat, hiya aso. Berarti aso mudzakkar muannas. Nah, ini jadi dalil tuh. Tongkat itu mudzakkar muannas. Muannas. Mana dalilnya? Iya. Hiya aso ya. Hiya aso ya. Ini adalah tongkatku. Hiya itu kan kalau mudzakkar bukan hiya tapi huwa. Contohnya huwa waladun, jelas kan? Huwa dan sebagainya. Ini hiya. Hiya berarti aso itu muannas. Muannas dia. Nah, aso di sini nanti belajar yang sudah pernah belajar, ini isim di awal jumlah. Namanya mubtada. Tapi ini belum belajar ya. Nah, pasangan mubtada adalah khobar. Khobar. Nah, inilah sebagai khobar. Mubtada itu marfu. Khobar itu marfu juga. Berarti aso di idrib bi asoka majrur. Aso di hiya asoya marfu karena sebagai khobar. Khobar itu ya dia yang marfu. Karena nanti setelah beres yang ini kita belajar yang marfu. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar. Itu mubtada khobar dia marfu. Dalam susunan jumlah kalau begitu ya. Kalau sekarang belum, baru kata demi kata dulu kita kuatkan. Terus penguatan kata demi kata. Belum ke jumlah, belum ya. Kita masih belajar ini isim mufrad, ini isim musanna, ini ghair munsorib. Terakhir kemarin ini isim maksur, ini isim mankus. Dimasukkan ke dalam jumlah, mereka akan menjadikan isim yang marfu atau mansub atau majrur. Yang kita pelajari baru yang ja'a, ra'aitu dan marartu bi. Itu ya. Nah, lihat berarti hiya asoya. Boleh tidak jadi begini? Hiya asouka. Asouyi. Kok mau bacana? Kalau yang tadi idrib bi asoika. Kalau ini idrib bi hiya asouya. Bisa tidak? Kan marfu kan? Asou tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Karena alif tidak mungkin menerima, tidak mungkin bahasa Arabnya ta'adzur. Ta'adzur. Penghalangnya itu ta'adzur namanya. Penghalang munculnya harokat gitu ya. Kalau yang lain tidak terhalang, yang 7 isim tidak terhalang, muncul semuanya ada. Kalau yang khusus 2 yang ini maksur dan mankus, mereka terhalang. Terhalang munculnya. Kalau isim maksur, kenapa terhalang? Karena ta'adzur. Tulis di pinggir al-maksur, ta'adzur yang itu tuh. Di pinggir judul tuh, di pinggir judul ada yang kosong. Sebelah kanan al-maksur. At-ta'adzuru. Tuh yang ini nih. Nanti kegunaannya akan bagus yang ini. At-ta'adzuru. At-ta'adzur artinya ini ya, mustahil, tidak mungkin, sulit. Nah, itu ta'adzur.
alasan kenapa tidak menerima harokat untuk isim maksur. Indakum soalun, ada soal? Ada soal, pertanyaan, silahkan. Baik, kalau tidak ada, yang terakhir isim mankus. Isim mankus yang nomor 9, jangan terbalik ya. Yang pertama maksur dulu, ada alif lazimah. Kalau mankus yang terakhir ya, di awalnya maksur dulu, nanti diakhiri dengan mankus. Yang mankus ya, isim mankus adalah setiap isim yang berakhiran ya lazimah. Nah, beri stabilo, inilah perbedaannya. Kalau maksur diakhiri dengan alif lazimah. Kalau mankus diakhiri dengan ya lazimah. Itu yang membedakan antara maksur dan mankus ternyata di sini. Apakah alif lazimah atau ya lazimah? Jika isim ini diakhiri dengan alif lazimah namanya isim. Jika isim ini diakhiri dengan ya lazimah namanya isim mankus. So, kan bedanya. Beda, ini maksur, ini maksur. Apakah ini tidak bisa disamaratakan? Tidak bisa. Kenapa? Karena tanda i'rabnya beda. Tanda i'rabnya beda. Kalau lihat, tanda i'rab maksur kalau marfu dengan dhammah muqaddarah. Kalau mansub fathah muqaddarah. Kalau majrur kasrah muqaddarah. Semuanya ada kata muqaddarah. Kalau maksur ya. Nah, nanti kita bandingkan dengan yang mankus. Ada beda, makanya dipisah. Lamun samima pasti digabung. Kalau sama ya. Baik, kita teruskan dulu. Jadi isim mankus itu isim yang berakhiran ya lazimah. Lazimah artinya apa? Tetap, tidak boleh tidak ada. Nah, ada tambahan di Ustaz Aceng yang sebelumnya berbaris kasroh. Kalau maksudnya kan fathah, Musa fathah kan, Huda semuanya fathah. Kalau yang ini yang sebelumnya berbaris kasroh, karena pasangan ya sukun itu adalah kasroh, pasangan alif fathah, pasangan wawu sukun. Oh, kan itu pasangan O A I kan jelas pasangannya begitu. Nah, di sini ada contoh biar paham. Kita baca bareng-bareng. Al-qadhi. Dipakai titik dua ta iya na. Sukunkan. Cirinya kan kasrah ta sebelum iya kan? Di kan itu kasrah ya. Nah, ini ciri alif ciri apa? Ya lazimah. Ciri ya lazimah yang kita sebut isim mankus. Semuanya pakai i titik dua ya, semuanya tuh yang 4 ini pakai titik 2. Baik, kita baca bareng-bareng. Al-qadhi, ar-ra'i, az-zani, al-hadi. Ini semuanya isim apa? Kenapa disebut isim mankus? Karena ada ya lazimah. Musa isim apa? Kenapa disebut isim maksur? Nah, bisa membedakan mana maksur mana mankus? Bisa ya? Alhamdulillah. Mun riyad dari kabumi jadi riyad datang di kadenya. Saat jenah di bumi jadi hilaf. Oh, berarti harus intensif terus di majlis taklim nahu ya. Ya memang begitu. Dan kadang-kadang ikhwan akhwat, kadang-kadang ya kalau kita baru pertama belajar itu bisa masuk ada file baru, tapi sulit untuk dibukanya lagi. Hese buka file itu teh.
Tapi kalau kita ikut kedua kalinya di tempat yang lain dan mirip dengan bahasan yang sedang kita bahas, bakal langsung terbuka. Kadang ilmu begitu. Di dia ngan saukur disiapkan saja. Tapi ketika ikhwan akhwat pergi ke satu tempat, ikut kajian yang lain tapi tentang bahasa Arab, nah itu kan terkonekkan akhirnya gitu. Dan yang terpenting adalah terus murojaah. Saya saja berusaha baca lagi. Ada ilmu baru. Setiap yang dibaca teh pasti ada ilmu baru. Kan kita baca teh nukia dah pasti apal, tapi terlintas. Bagaimana kalau begini? Nanti akan ada pertanyaan. Bagaimana kalau begitu? Nah, itu adalah satu yang harus kita fahami ya. Banyak-banyak murojaah. Termasuk kita kan sudah halaman 22. Mundur lagi kalau ini mundur baca lagi. Oh iya, jadi terinspirasi. Apalagi kalau rajin membuat bagan, misal kalam, jumlah mufidah dibagi begini, terus sambil baca sambil menulis. Nah, lama kelamaan itu akan saling terhubung satu sama lain. Karena nahwu shorof itu tidak akan lepas dari bahasan halaman pertama. Terus kembali lagi. Apalagi kalau sudah masuk ke kajian turos ya, kajian kitab. Baik, kita teruskan. Jadi isim mankus, isim mankus itu isim yang diakhiri dengan ya lazimah. Contohnya al-qadhi. Ma makna al-qadhi? Hakim. Ar-ra'i pengembala. Sabda Nabi, kullukum ra'in. Setiap kalian itu pengembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaan kalian. Nah, kenapa pemimpin disebut pengembala? Kan diartikan dalam terjemah kita, setiap kalian adalah pemimpin, akan diminta setiap kepemimpinan kalian. Tapi aslinya bukan pemimpin. Ra'ayyar itu ngangon domba. Kenapa pengangon jadi kita rubah jadi pemimpin? Nah, sebab pengangon, ya, pengembala itu dia mengembalakan binatang tersebut agar jangan hilang dan harus diberi makanan dan minuman. Tah itu adalah pemimpin. Tengah yang sarakeun rakyatnya bukan pemimpin. Nah, jadi ka dia teh. Ya, jadi begitu. Ar-ra'i itu aslinya itu bukan pemimpin, tapi pengembala. Ya, pengembala, yang mengembala. Mau jadikan pemimpin silakan, karena yang pemimpin adalah yang mengatur rakyatnya. Az-zani, apa arti az-zani? Pezina. Az-zani waz-zaniyatu. Az-zani waz-zaniyatu. Fajlidu apa? Az-zani waz-zaniyatu. Pezina, az-zani. Al-hadi artinya penunjuk atau yang memberi petunjuk. Yang isim fa'il, fa'ilun kalau di tasrif ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun, khadiyun, ra'iyun, zaniyun, hadiyun. Nah, itu kan isim fa'il. Makanya jangan bertanya Ustaz, apakah nahwu dulu, shorof dulu? Harus dua-duanya. Tidak bisa kita pisahkan. Satu waktu perlu nahwu, satu waktu perlu shorof, dua-duanya. Karena belajar bahasa dulu mesti minimal ya 2 jam, 1 jam nahwu, 1 jam shorof. Kalau hanya 1 jam saja nahwu, cari di hari yang lain, waktu yang lain, kajian sorofnya. Kalau kita alhamdulillah sudah dua-duanya dioptimalkan. Dan ingat, kalau kita terus lama-kelamaan, insya Allah kita akan semakin paham. Maca Quran tanya, oh ini isim, fi'il, huruf. Isimnya juga akan bisa menentukan dari mufrad sampai mankus. Paham nantinya. Wa idh qala Musa. Wa idh qala Musa. Musa isim apa? Maksur. Li qaumihi ya qaumi innallaha. Allaha marfu mansub isim apa? Allah
Mufrad musanna jama'. Mufrad. Ya'murukum an tadbahu baqaratan. Baqarah. Mufrad musanna jama' atau maksur atau apa yang 9 itu? Baqaratun, baqaratan, mufrad. Terus antara itu ya, mufrad sampai mankus. Makanya 9 itu kuasai. Jadi lamun nanya isim, Bapak Ibu gaduh isim seueur bade nu mana gitu. Aya salapan minimal teh salapan teh nya mau isim mufrad atau isim mankus. Kalau nanya isim ya. Baik, kita di sini ada tambahan kata Ustadz Aceng, akhir isim-isim tersebut adalah ya yang tetap, ya lazimah. Tidak bisa berubah atau dibuang. Mengingat ya tersebut asal, memang huruf asli begitu. Al-qadi tidak jadi al-qadi, tidak. Ar-ra'i mesti i, tidak boleh i dan sebagainya. Berbeda dengan daftari. Nah, betul, bagus nih. Daftari mankus bukan. Bukan. Baiti abi bukan mankus. Selintas ini adalah mankus, selintas. Tapi ternyata kalau kita memperhatikan daftari, ada tidak asal katanya? Ada apa? Daftarun. Baiti asalnya, abi asalnya. Ini domir apa di sini? Domir apa? Huwa sampai ana nahnu, domir apa? Ana. Domir ana, domir yang muttasil dengan apa? Huruf ya. Daftarun ka afwan, domir yang muttasil dengan isim. Daftari bukuku, baiti rumahku, abi bapakku. Tong dilebetkeun karena isim entong. Paham tidak? Jangan masuk yang ini, karena ini mah hanya tambahan. Ya di situ bukan ya lazimah yang mesti ada. Ya di situ boleh kita buang. Daftari jadi daftarun, tetap ada makna. Kalau yang di atas al-qadi, hakim, hilangkan ya-nya al-qadi, tidak mungkin. Maka ini semua ya, yang daftari baiti abi ini bukan isim mankus karena ya di sini, i di sini domir apa? Ana. Namanya ya mutakallim. Mutakallim itu orang pertama. Orang pertama masih ingat namanya mutakallim. Orang kedua namanya mukhatab. Orang ketiga namanya ghaib. Kalau yang mutakallim kan dua, ana dan nahnu. Ini domir ana, daftari dan sebagainya. Nah, bisa dibedakan? Ya, baik. Itulah yang dapat kita petik antara maksud dan mankus. Tetapi yang mankus tadi saya tegaskan ada beda i'rab. Kita gunakan hakim ya, al-qadi. Masukkan jumlah yang marfu, mansub, majrur ya. Masukkan ya, al-qadi. Biar gampang saya tuliskan di sini, disandingkan itu ja'a kan ya. Saya tuliskan al-qadi. Al-qadi, ini al-qadi juga. Al-qadi, ini juga al-qadi. Nah, tentunya ada perbedaan nantinya, tapi bebas saja sob. Kita baca dulu. Yang Musa dulu ya. Marfu. Mansub. Majrur. Sekarang yang mufrad dulu biar tersanding. Marfu. Mansub. Majrur. Sekarang al-qadi. Jadi ja'al ya, ke alif lam. Marfu. Mansub. Majrur. Qadi. Semuanya qadi kan? Tapi kalau andaikan ini sama, ya, ini sama, berarti apa bedanya dengan maksur? Ada beda sedikit bedanya. Baik, kita lihat. Marfu, baca. Langsung ke sini. Majrur. Diulang. Marfu. Majrur.
ini sudah sama. Al-qadi, ja'al qadi, al-qadi marfu, ya, marfu. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Istilahnya begini, dhammah muqaddarah. Kalau yang fathah tinggal ditulis fathah muqaddarah. Kalau yang satu lagi kasrah muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun, fathatun muqaddaratun, kasratun muqaddaratun, ya. Lihat kembali ke sini yang marfu. Ja'al qadi, al qadi marfu, tanda rafanya marartu bil qadi, al qadi majrur, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Nah, yang membedakan yang di sini pembedanya. Ini yang membedakan. Nah, ini. Hanya ini saja. Kan tadi dibacanya ra'aitul qadi. Kalau begitu mana bedanya dengan yang maksur? Kan maksur semuanya muqaddarah tuh. Apa ini dhammah muqaddarah, ini fathah muqaddarah, ini kasrah muqaddarah. Yang ini dhammah muqaddarah, yang ini kasrah muqaddarah. Nah, kalau yang ini khusus, yang ini khusus ya. Yang ini kan ini fathah. Ini bukan fathah muqaddarah, ini mah zahirah. Zahirah teh zahir. Nah, bedanya ini saja. Jadi kalau membaca yang mansub, ra'aitul qadi, langsung zahirah, jelas zahirah teh. Sama dengan yang 7 isim. Jadi qadiya, ja'al qadi, ra'aitul qadiya, bukan qadi. Marartu bil qadi. Nah, sekarang asalnya apa? Yang ja'al qadi asalnya apa? Kalau mau didomahkan, qadi yu, ja'al qadiyu, ra'aitul qadiya. Satu lagi, marartu bil qadiyi. Bisa tidak mengucapkan itu? Andaikan muncul semuanya muncul ya, munculkan semuanya. Saya ucapkan marfu mansub majrur. Marfu, munculkan semuanya. Marfu. Muncul, ada. Bukan qadi tapi iya. Diulang. Marfu. Mansub. Majrur. Bisa mengucapkan itu? Bisa. Mungkin mengucapkan itu? Mungkin. Berarti bukan ta'adzur. Iya menerima harokat tidak? Ya menerima, terus siganu tadi ya, yi, yu kan bisa. Kalau alif kan tidak. Makanya yang di sini bukan tidak mungkin menyebutkan qadiyu, qadiyi, bukan tidak mungkin, bisa. Apalagi kita lidahnya orang Indonesia itu subhanallah bisa kemana-mana bahasa orangnya bisa gitu. Orang Indonesia. Sekarang subhanallah, alhamdulillah, ternyata katanya orang Sunda itu bisa masuk ke seluruh bahasa, cenah gitu. Lidahna teh wah bisa kemana-mana. Jadi kalau mau bahasa Jerman bisa, bahasa Perancis betul bahasa orang Sunda, punten yang di luar Sunda ya. Tapi dah enggak ya orang Sunda teh daek diajar mah nya. Tapi banyak membuktikan bisa poliglot. Non poliglot teh banyak bahasa, minimal 4 ya. Abi tos poliglot, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Jawa sakedik-sakedik lah. Terus bahasa Arab, poliglot. Tapi poliglot itu bukan itu. Poliglot itu bahasa internasional. Kade bukan bahasa
bahasa di Indonesia, suku-suku beda. Bukan. Polyglot itu bahasa internasional. Kalau seseorang bisa, misal bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa apa lagi? Cina, misal ada 4, sudah disebutkan dia seorang polyglot, ya. Kalau polyglot, dia ahli bahasa. Ada karek tilu macan. Ya, Sunda tahu masuk, Indonesia tidak masuk, ya, tidak dimasuk. Kecuali kalau orang Barat tergantung itu, jadi bahasa sendiri itu tidak dimasukkan. 4 itu. Kalau mau dengan bahasa ibunya ya 5, ya, syaratnya 5 bahasa. Kembali ke yang ini, lihat, orang Arab itu ternyata sulit mengucapkan yang tadi kita baca. Qadiyu, qadiyi, Sulit bagi mereka. Yang 2 ini, qadiyu, qadiyi, kan harokat ke apa? Gerakan harokat dari termasuk huruf hijaiyah kan sulit. Lihat sulitnya di mana? Dari di dulu, ya. Di langsung ke iya, di mana iya itu kan harusnya iya itu kan di gitu, ya. Iya itu. Ini harus domah. Setelah kasroh jadi domah, berat orang Arab. Qadiyu, tinu nyengir langsung karena manyun. Ese, ya. Ese itu patoninya. Ya ese itu. Qadiyu, berat orang Arab. Memang tidak bisa. Tidak bisa. Maka orang Arab memberikan kemudahan. Nah, ke orang Arab mah tong dibaca yu, sudah disukunkan. Qadi, cing. Kalau secara praktek sekarang, ari kahoyong mah teh ayeuna qadiyu kumaha urangnya. Tapi karena orang Arab begitu, ya kita ikuti mereka. Secara praktek kan urang teh genah lamun qadiyu jelas yu kan? Qadiya, qadiyi jelas. Tapi karena orang Arab berat, maka mereka mensukunkan 2 keadaan yang tadi, marfu dan majrur. Qadiyu jadi qadi, jadi mudah. Qadi kan mudah. Qadiyi tuh hese. Qadiyi tuh hese. Maka mereka langsung mensukunkan bil qadi itu lebih mudah. Makanya sulit. Apa? Berat bahasa Arabnya thiqol. Kalau sulit bahasa Arabnya ta'adzur. Kalau berat as-thiqolu. Thiqol. As-thiqolu, berat. Berat diperuntukkan untuk isim tadi apa? Mankus. Kalau ta'adzur untuk isim maksur. Nah, ini tulis ya di pinggir judul tuh. Kalau maksur at-ta'adzuru, kalau isim mankus as-thiqolu, berat. As-thiqolu berat. Tadi pinggirnya tulis di al-mankus pinggir as-thiqolu tulis. Ini penting ya. Alasannya kenapa maksur tidak bisa, karena ta'adzur, mustahil. Alasan isim mankus kenapa tidak mau menerima, alasannya adalah thiqol, berat. Kecuali yang i'rab mansub. Makanya mansubah muncul. Nah, thiqol tidak cek orang Arab. Qadiyya kan genahannya qadiyya. Genahan yang orang Arab. Bagi orang Arab itu memang mudah seperti itu. A itu lebih mudah. Dari segi ini ya, hikmah ada harokat. U doma, A fathah, I kasrah. Yang paling mudah mana? UAI. A. A mah teu kudu ieu nya. A langsung A kan ini A. Makanya A itu marfu mansub majrur. Mansub. Yang mansubatul asma pasti banyak. Kenapa banyak? Biar mudah gitu. Kan ada marfu altul asma, ada mansubatul asma, ada majruratul asma. Yang mudah itu fathah, mansub. Makanya mansub ayat 12.
maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, mustasna, isim khobar kana, isim inna, apalagi munada dan tawabi, kan 12. Kenapa banyak? Kata orang Arab lebih mudah menyebutkan a. Tuh Muhammadan. Lebih mudah Muhammadan daripada Muhammadun. Dun mah kudu naon heula? Manyun. Lamun din, nah lebih mudah a. Makanya mansubatul asam pasti lebih banyak. Itu hikmahnya. Nanti kita belajar yang marfu, mansub, majrur di sini. Di sini makanya harus tamat dulu yang ini. Kenapa marfu, kenapa mansub, kenapa majrur. Baik, kembali ke sini bahwa orang Arab mengatakan qadiyu berat. Berat bahasa Arabnya apa? Thiqol. Orang Arab mengatakan qadiyi berat. Berat bahasa Arabnya thiqol. Tapi kalau yang mansub mudah. Orang Arab mudah mengucapkannya. Makanya ketika masuk ro'a itu bagaimana cara bacanya? Ro'aitul qadiya. Qadiya. Itu lebih mudah. Qadiya. Kan mudah itu. Dipikir-pikir bener oge gitu. Betul sok. Lamun orang maksakeun siga tadi, ya sudah abdi tiasa orang Sunda qadiyu qadi anger jadi berat. Qadiyu tinu nyengir langsung manyun, hese. Itulah orang Arab. Dan ingat bahasa ini bukan sejak zaman Nabi Muhammad. Harus diyakini itu. Bahasa Arab ini bukan sejak zaman Nabi kita, tapi sejak kapan? Siapa Nabi yang di situ dia orang Arab? Nabi Solih. Sebelum Nabi Solih ada satu lagi, Nabi Hud. Kan Nabi Hud, Nabi Solih itu kan orang Arab. Dan dipastikan mereka pasti berbicara bahasa Arab. Bahasa Arab. Karena kaum Ad dan kaum Tsamud itu di wilayah Hijaz. Di wilayah Hijaz itu orang Arab, Makkah Madinah itu Hijaz. Makanya mereka pasti berbicara bahasa Arab. Maka kalau ada pertanyaan bahasa dunia yang masih bertahan hari ini adalah ya bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Bahasa Arab. Kalau bahasa Sunda ada, sok berpikir kita. Adanya Sunda di sini sok tahun berapa gitu saja. Sandingkan dengan zaman-zaman terdahulu. Kieu lah di zaman Nabi Soleh di Arab di ditu dengan kaum Samudnya atau Nabi Hud dengan kaum Adnya, hari di dia di Padarang aya saha. Sudah ada kehidupan belum? Kan itu pertanyaannya. Dengan data tidak ada. Ahli sejarah tidak bisa membandingkan di zaman Nabi Soleh dengan ada di Indonesia, kan tidak bisa mereka itu. Karena kenapa tidak ada data? Sedangkan Nabi Soleh ada datanya dengan kaum Samudnya. Di mana datanya? Di Al-Quran. Ternyata Al-Quran memberikan kepada kita bagaimana proses ada di bumi ini. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sejak zaman dulu. Wallahu alam, mungkin Nabi Adam juga dengan bahasa Arab. Tapi yang dipastikan kalau Nabi Solih dan Nabi Hud itu memang mereka orang-orang Arab, ya. Kalau Nabi Adam wallahu alam. Cenah aya Jabal Rahmah nya. Jabal Rahmah teh cenah naon? Pertemuan antara kasih sayangnya Nabi Adam dengan Hawa bertemu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah di mana? Di Arab kan ya? Wallahu alam. Tak apalnya data itu teh. Ngan jelasna Nabi Solih, Nabi Hud itu orang Arab. Makanya Nabi Solih apa mujizatnya? Keluar unta dari batu bukit, batu gunung siga nu hamil gitu. Col keluar. Itu menunjukkan unta aya di Arab dengan bahasa Arab. Makanya berbahagia ya kita belajar bahasa Arab gitu. Tapi belajar bahasa Arab sambil bebenah hati kita, bebenah akhlak kita, keimanan dan syariat kita. Da Abu Jahal oke bisa bahasa Arab. Abu Lahab pinter, ya. Tidak semuanya yang bisa bahasa Arab itu soleh. Karena belajar bahasa Arab itu la'allakum tatakun wae. La'allakum ta'kilun.
Lamun saum tatakun, lamun kurban tatakun. Ari belajar bahasa Indonesia tatakun. Takilun menggunakan akal. Mata ku aja lamun leneng lah. Ya, sad aduh riat. Kalau riat itu terus diulang-ulang, ulang-ulang, breh kita bakal jelas. Yakin, insyaallah yakin ya. Karena belajar itu ada butuh proses, butuh perjuangan yang harus kita lalui. Baik, kita kembali ke sini. Perbedaannya di mana maksur manqus dari i'rab? Dari mansub. Bedanya di situ saja. Kalau persamaannya marfu dan majrur, dua-duanya muqaddarah. Tapi kalau di mansub untuk isim manqus ada zahirahnya. Ada fathah zahirah. Ja'al qadiya. Baik, kita ulang lagi yang manqus, yang qadi. Ya, jumlah mufidah. Marfu. Nah, diulang. Marfu. Mansub. Majrur. Mundur ke belakang isim maksur. Musa. Marfu. Mansub. Majrur. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Sudah beres dah? Ya. Betul. Nah, nanti di YouTube ikut saja. Ikut karena secara kaidah sudah sama, secara kaidah hanya metode yang beda, penyampaian yang beda. Semuanya sama, insya Allah sepakat kalau dalam hal ini. Perbedaan paling hanya perbedaan membahasakan istilah saja gitu. Membahasakan istilah. Makanya kalau di YouTube silahkan dikaji ya, atau ditonton kalau ada ya. Kalau ada ditonton, disimak dengan ilmu yang sudah kita miliki. Justru akan ada ilmu-ilmu baru. Kalau menurut saya justru ikut, tapi ya kalau bisa yang sudah kita bahas. Yang sudah kita bahas, tong kia yang gancang misalkan langsung kanu bab hal tamyiz, jangan. Sedikit-sedikit tentang kalimat dan sebagainya. Kan di YouTube banyak sekarang. Ya, banyak sekarang. Baik, itu seputar isim. Oh, siap, silakan. Panjang, harus panjang karena ada alif la zima. Al-fata, al-huda. Betul. Tidak berdiri kan? Fathahnya tidak berdiri, menunjukkan tetap walaupun tidak berdiri ada alif. Alif itu mewakili. Contohnya al-aso. Ad-dunya, keingatan. Ad-dunya, maksur mankus. Maksur. Tulis setelah al-aso yang tadi. Ad-dunya itu contoh tuh. Al-aso ad-dunya. Nah, dunya itu ad-dunya. Ad-dunya maksur. Ja'at dunya, ra'aitud dunya, marartu bid. Nah, tetap dunya. Dunya ya. Sami. Panjang. Kalau dia pendek. Ja'al qadi mad kan ya. Ra'aitul marartu bil qadi, dua qadi. Tapi kalau yang mansub ra'aitul qadiya, langsung qadiya. Pendek. Kenapa pendek? Karena ya-nya berharokat. Dan harus ada qadiyanya, harus jelas. Karena dia itu tidak berat, tidak sikol ya. Jadi perbedaan antara maksur dan mankus, kalau maksur ta'adzur, kalau mankus sikol. Baik, demikian untuk kajian nahwu hari ini. Sudah beres alhamdulillah 9 isim. PR di rumah, PR dikumpulkan yang ini ya, tidak di-share.
dikumpulkan di rumah, tulis di rumah, nanti dikumpulkan di sini. 9 isim ini buat contoh 3 yang marfu, mansub, majrur. Paham? 9 isim. Buat setiap isim itu 3 marfu, mansub, majrur dengan jaa, ra'aitu dan marartu bi. Berarti ada berapa? 9 kali 3? 27 jawabannya. 27 jawaban. Tong di dadak cangkel. Sehari mungkin berapa? 5 gitu ya. Cangkel eta teh. Tong di yokon. Aduh, besok di kasab. Besok teh Sabtu, berarti malam Sabtu. Wah, ngegeder dari sekarang ya. Dicicil. Mungkin mufrad dulu, musanna nanti terakhir di sini. Runut pakai judul ya, runut, mufrad, musanna, jama sampai mankus pakai judul. Nanti kumpulkan. Saya akan cek ya, kumpulkan. Karena Sabtu depan semuanya saya lewat semuanya langsung ke halaman 39. Beri tanda. Beri tanda pakai post-it ya. Terus garaduhnya. Kita pakai ini. Yang tidak punya pakai ini lah, ambil. Tong dicanak sadayana. Ya, pakai post-it yang ini. Langsung beri tanda halaman 39. Kita masuk ke isim setelah mu'rab adalah mabni. Isim mabni untuk pertemuan berikut. Kenapa yang bina, i'rab, mu'rab, mabni saya tidak baca? Itu sudah kita jalani ya, tinggal dibaca saja silahkan. Perbedaan yang itu. Kita langsung ke halaman 39 insyaallah. Sebelum istirahat ada yang mau ditanyakan? PR-nya sudah jelas ya? Baik. Kita istirahat dulu 10 menit ya. Istirahat dulu 10 menit sampai angka jam panjangnya angka 6, 10 menit. Kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin.